dengar, kami patuhi. Bukan ngeyel. Itu saya disclaimer dulu. Karena kalau membantah itu ranahnya diskusi. Kalau ranah orang awam itu bukan membantah, kecuali ada datanya. Terima kasih lagi. Kalau sami'na wa asoina itu Bani Israel itu. Ata'na. Sami'na wa ata'na. Silakan. Begini, ketika sesuatu itu tidak dilakukan dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, contoh Maulid Nabi Tidak dilakukan ya. ya, tidak dikerjakan ya, contoh Maulid Nabi. Berarti Anda menafikan hadis qauli, hadis takriri. Nah, Sunnah artinya qauliyah, sunnah takririyah. Sunnah. Kafir Anda, Bang. Sunnah. Kalau menafikan sunnah qauliyah takririyah, Bang. Oke. Nah, ketika itu tidak dikerjakan, ya kan? Bagaimana? Tolong diulang lagi. Ini bahaya, Bang Bung. Antum nggak paham soalnya. Maksudnya Tidak gini. dikerjakan ya bahasanya ya. Gini. Berarti Anda menafikan sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Hati-hati, bisa murtad loh, Bang. Bisa kafir loh, hati-hati. Nah, murtad itu kecuali saya menduakan tua. Loh, Enggak seperti itu, Bang. gitu. Makanya penting Mengingkari ilmu agama, inilah penting belajar ilmu agama. Nggak boleh kita baca-baca sendiri. mengingkari hadis itu bisa murtad, Bang. Mengingkari hadis. Antum mengingkari Sunnah puasa, qauliyah lah itu murtad, Bang. mengingkari Salah puasa dalam memaknai meskipun juga tidak bisa mensyirikan murtad. Allah murtad. Monggo. Ya, kayak Bang Muhajir, kita Bang beri Muhajir. kesempatan. Silakan bang, silakan bang. Bahaya. Jangan kecut nyalinya bang. Silakan bang. Boleh. Oh, lanjut. Silakan biarkan dulu. Silakan bang. Teruskan bang. Saya tertarik dengan Bang Muhajir sebenarnya. Tadi bawa Nailul Autor, ayo baca-baca Nailul Autor. Ayo, silakan Wajir. Apalagi Nailul Autor juz 3, Imam Asy-Syaukani mengatakan wa tahqiq annal bid'ata Itu Al-Qurani. qosimatun ila hasanatin wa matmumatin. Tak baca juga nanti. Ayo Bang, buka Syaukaninya Bang. Kalau ada Bang. Iya kan saya sudah bilang tadi nggak ada kitab depan saya. Wah, Kan beliau gini, Ustaz. sono macam nih. Nah, kalau gitu Ya udah, saya mau bacain aja. tambahkan saya lah, kalau boleh ada. Saya mau membaca di sini ya perkataan dari kalangan mazhab Hambali, yakni dari kalangan Hanabilah. Jadi tentang hadis mana ya tadi? Benda Taufik nah ini. Nah, tentang hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Jadi dalam kitab Jami'ul Ulum karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, ini kalau nggak salah muridnya Syekh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan seperti ini. Hadzal hadis, hadis ini yadullu bimantuqihi anna kulla amalin laisa alaihi amru syari' fa huwa mardudun. Wa yadullu bimafhumihi ala anna kulla amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardudin. Beliau menunjukkan bahwa hadis ini secara mantuk atau secara tekstualnya itu menunjukkan bahwa setiap perkara baru yang tidak ada landasan syarak itu tertolak. Adapun secara mafhumnya itu setiap perkara baru yang ada landasannya itu diterima. Maksudnya seperti ini. Misal nih, ini mungkin agak sedikit panjang, mohon memberi waktu sekitar 2 menit. Misal, di rumah ini saya contohkan dengan contoh sederhana. Di rumah sekolah, ada papan pengumuman yang tertulisnya seperti ini. Siswa yang tidak berseragam putih dilarang masuk. Itu saja yang tertulis. Siswa yang tidak menggunakan seragam putih dilarang masuk. Nah, ada nggak disebutkan di pengumuman itu yang dibolehkan masuk? Tidak ada. Namun dipahaminya berdasarkan mafhum mukhalafah. Ini metode usul fikih. Yang disebutkan dilarangnya, yang tidak berseragam putih dilarang masuk. Otomatis mafhum mukhalafahnya yang berseragam putih dibolehkan masuk. Begitu. Nah, sama juga dalam konteks ini, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu
fawaradun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, malaisa minhu, yang tidak bersumber dari kami, yang tidak bersumber di Al-Quran dan hadis, fawaradun, maka tertolak. Mafhum mukhalafahnya apa? Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ada dalilnya Quran dan hadis, baik dalil itu dalil zahir, khafi atau mustinbat, maka itu diterima. Kata siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali dari kalangan mazhab Hambaliyah. Contoh perkara baru yang dibuat-buat tapi ada dalilnya. Contoh az-zakat. Zakat ini perkara baru yang tidak dicontohkan Nabi tapi ada dalilnya. Apa dalilnya? Yakni kias yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Karena melihat dari wajah makisnya, wajuhu makis. Apa ya ibaratnya, bukan makis matahari. Itu betul, secara kaidah usul fikih ya begitu memang. Nah, maksud begini Ustaz, yang saya pahami, tidak ada ulama yang saya sebutkan di sini mengkhususkan itu pada perkara ubudiyah. Itu sudah terjawab oleh penjelasan dari Muzaki. Kemudian yang kedua, ulama malah mengatakan berbeda dengan yang antum katakan. Malah menunjukkan hadis ini menjadi dalil adanya bid'ah hasanah, ataupun jika tidak disebut dengan bid'ah hasanah, menjadi dalil bahwa perkara baru dalam agama ada dalilnya, itu diterima. Begitu. Ya kami tetap nggak terima kalau dibilang bid'ah, tapi kalau misalnya kias, ijtihad, ya kami terima selama ada dasar hukumnya. Itu bid'ah. Misalnya kayak antum bilang tadi zakat, mungkin sekarang dengan Kias itu ijmah, Bang. ya itu kan kias. Kias itu Mau kita kemana lagi? Coba minta Kita bawa kemana lagi? kesepakatan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu istiqrar dari alaikum tauhid ini wa bid'ah atau raditu tidak? lakumul Islam madinah. Apakah memang sebelum sempurna? Jadi kita buat sebenarnya dulu kesalahan kita itu para tahu nggak? sahabat. Membiarkan orang-orang yang tidak apa ya, memang salah kita gitu mau mengajak orang tidak ada referensi. Saya minta maaf sekali. Jadi tidak menemukan titik temu gitu. Antum menolak fatwa-fatwa ulama sekelas Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, Imam Khattabi yang lahir pada abad 4 Hijriyah. Antum tolak mentah-mentah hanya dengan ingatan-ingatan antum yang antum baca tidak tahu di mana. Ya, Ini kan Rasulullah juga merendahkan. bilangnya kullu bid'atin dhalala antum tolak. Kami tidak menolak. Tuan. Tadi kan sudah dijelaskan kullu bid'atin dolalah itu. Iya, jadi jangan bilang saya nolak juga. Antum menolak ulama, Bang. Begini, Ya, Bang. antum menolak kata hadis Apa? Rasulullah. Tidak, kami menolak Begini, pemahaman Bang. Anda. Gini, Ya udah, saya mudahkan dulu pola berpikirnya. Enggak, kalau Ketika Anda antum membawa bilang saya dalil menolak hadis. kaidah ulama, berarti Gini, Bang. antum lebih parah menolak hadis Rasulullah. Ketika abang membawa, ini saya bantu ya. Ketika abang membawakan dalil, kemudian antum penjelaskan, yang kami tolak itu sebenarnya bukan dalil, tapi penjelasan dan pemahaman Anda. Jadi Ya, kan jangan saya punya framing- referensi juga Sebentar. dalam memahaminya. Jangan menframing seakan-akan ketika kami menjelaskan fatwa ulama, seakan-akan ulama ini menolak hadis. Keliru. Yang sedang kami diskusikan di sini pemahaman Anda dengan pemahaman ulama dalam hadis yang sama. Bukan hadis dengan ulama. Jangan salah menghantamkan. Bukan hadis versus ulama, bukan. Tapi pemahaman A dengan pemahaman B itu pola berpikir. Ini logical fallacy, cacat dalam berlogika kalau begini cara menalarnya. Begini, Bang jangan ya. Coba ini Muhajir ini tadi bilang punya referensi ini. Saya hanya ingin tahu referensinya. Kullu bid'atin dolalah itu sebenarnya kan sudah taksis. Ada dua taksis sebenarnya kullu bid'atin dolalah itu. Kalau yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani itu kan ada mukhassis min aklin wa naklin. Mukhassis itu ada secara akal, kemudian ada secara nakal. Kalau secara akal, kullu bid'atin dolalah itu sebenarnya sudah tertaksis dengan hadis siyak sebelumnya, karena hadis itu sebenarnya panjang, cuman Muhajir ini tidak hafal saja. Tahu saya secara akal dan nakal, secara dalil dan Kemudian, akal. secara nakal ini ditaksis oleh hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, dan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, sekarang saya cuma ingin tanya, Anda tadi bilang referensi, yang mau Anda tampilkan referensi apa? Ini izin Ustaz.
tadi itu siapa namanya Ustadz Muhajir itu, Bapak Muhajir itu, dia kan bawa kitab Nailul Autor gitu kan ya. Nah, sebenarnya beliau sedang menolak ingatannya sendiri, ingatan yang agak-agak lupa. Ya, ini di dalam kitab Nailul Autor, di sini beliau menjelaskan. Juz 3. Juz 3. Ini kata beliau di sini. Ini beliau menjelaskan tentang qaul Umar. Ini qala Umar ni'matul bidah ya, ni'matul bidah hadi. Nah, kemudian kata beliau wa tahqiq. Itu loh. Pakai kof ya, kofnya ini kol lah teman-teman. Wa tahqiq annaha in kanat mimma yadariju tahta mustahsin fi syar'i fahiya hasanah. Kalau seumpama amalan-amalan yang enggak ada di zaman Nabi itu ada di bawah landasan syariat, maka dia itu dianggapnya bid'ah hasanah. Wa in kana mimma yandariju tahta mustagbah fi syar'i fa ya mustagbahah. Kalau ada di bawah kalau dia itu di bawah gak ada di naungan syariat dalam artian mustagbah jelek, maka maksudnya ada bid'ah mustagbah. Wa illa fa hiya min qismil mubah. Jadi di sini dengan jelas beliau mengatakan bid'ah itu dibagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau dia itu di bawah tahta mustahsan fi syar'i, maksudnya kepada bid'ah hasanah. Kalau dia tahta mustagbah fi syar'i, maka maksudnya pada bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mustagbah. Tiga, Ustaz. Selamat datang di kebenaran. Wa illa fahiya minal mubah. Itu Bang Muhajir ya. Jadi jenengan kalau tidak paham, jenengan jangan bawa nama ulama dulu. Ya, mohon maaf, saya Nailul Autor itu sudah baca. Sudah hatam ya, itu Ustaz. tadi ya sahabat. Jadi Baca mana itu juz tunggal 2. amarnya? Juz 3-nya itu yang dibaca Ustadz Ghazali. Yang ada di yang saya baca, cuma kalau tunjuk ditanya yang ngerat itu adalah dengan isi maf'ul mabdu, artinya tertolak, memang pada dasarnya tertolak, nggak ada bid'ah hasanah. Nah iya yang Coba saya mengatakan tidak Antum ada pakai bid'ah hasanah itu yang Muhajir. mana? Bang Muhajir, Saya cuma tolong tahu itu jawab saja. dengan jujur. Saya Tolong ingin Bang tahu Muhajir jawab dengan jujur, apakah Bang Muhajir membaca langsung kitab Nailul Autar ini atau tidak? Iya, Tolong jujur. 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 Ini oke. lucu. mana Pakai Nailul Autor tapi pemahaman sendiri itu kan seolah-olah lebih paham dari penulisnya gitu. ini loh Tadzian jangan lupa ya, ini yang di Nailul Autor yang di apa namanya yang dikutip-kutip oleh Wahabi ini ya, ini loh. Wahabi ini yang salah paham dengan Ya, Nailul kan Autor ada yang di sini. Aswajin lebih parah lagi ngutipnya. Jangan bilang Wahabi santai aja, aja. Aswajin lebih parah. Ini. Astagfirullah. Jadi kalau Wa ma asrohahu. menghina. Pahami, Wahabi itu tidak membacanya di sini bila mukhassisin min aklin wala naklin. Sekarang gini, Jadi kalau Aswajin ada- ada nggak Nabi bagi-bagi bid'ah itu jadi yang bid'ah. Kembali usah lagi formula. nggak ada beda. Ya memang Jadi itu Imam kaidahnya. Syaukadi itu justru mengatakan kalau ada perkara muhdas yang laisa Nah, minasyar apabila Tidak mungkin sudah kita Mas memahami Ali, sudah boleh jangan minta-minta dilanjut. dikubur. izin. Al Imran ayat Sudah 31. sudah gak punya tendensi sudah ini. Tapi Ya, kok nggak punya begini, tendensi? teman-teman. Kalau kita berbeda Ayo. pendapat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu Nabi Kembali ada pernah kepada saya Quran dan ajarkan Nabi Sunnah pernah nggak itu ngerjain juga maulid? Dalam kembali diskusi. kepada Nomor ulama. nomor satu, jangan bercerai berai. dalam diskusi. Anda yang bercerai-berai.
Anda yang bercerai-berai. Iko kami Kita kembali Konsep kepada ulama itu pernah sudah nggak buat tertata tadi dengan ya rapi. baca rame-rame. Kembali kepada kitabullah. Iya. Berkah. Jika Kembali kamu kepada benar kita, mencintai Buto, Allah, ternyata ikutilah Al-Quran aku. menyatakan fas'alu ahla dzikri. Suruh tanya kepada ulama, itu kata Al-Quran. Anda kalau tidak mau kepada ulama, terus Al-Quran apa yang mau dipakai? Ada ndak di Al-Quran mengatakan fala tas'alu ahla dzikri, kamu jangan tanya kepada ulama. Ya itu konteksnya beda. Kalau jika kalian Oh, tidak tahu kok maka konteksnya tanyakan beda? iya. Iya, kan Konteks beda. Gimana itu konteksnya Tidak, emang? Bang. Ya, misalnya kita nggak Bentar, bisa antum ini sholat. ulama. Kalian berdua ini ulama. Konteks hukum itu semua sudah diakomodir oleh Al-Quran. Nabi sendiri juga mengatakan tanya kepada ahli fikih. Ada Sawiru nggak fi ahli fikih yang al-fuqaha wal mengerjakan abidin. maulid? Loh, Anda mau Ada yang kembali nggak ke ziarah hadis yang kubur mana? minta-minta? Ada Ya. yang nggak? Ada Nah, nggak? ini framing kan? Sudah mulai framing. Framing. Kan aku nanya, Jadi gini, kan ada dalam ulama yang diskusi itu, mengadakan maulid. Ketika ulama seseorang masalahkan. kalah hujah, dia akan ada dua hal yang dia lakukan. Ketika dalam ranah diskusi kalah hujah, dia akan ada dua hal yang dia lakukan. Pertama, menghina ad hominem, menggiring opini, bla bla bla. Yang kedua, lari ke topik baru. Tadi Ini bilang Nailul Autor, bilang Imam Syaukani. Ayo, Ya kan saya kita tantang, beda ayo. pendapat tadi. Loh, bukan beda pendapat, Anda Antum salah nggak ingat. paham di Nailul Autor. Anda salah ingat, Bapak. Makanya saya katakan tadi. Ya udah. Sebaik-baik Silakan, contoh silakan. kan Rasulullah. Ada nggak pernah Rasulullah ngadain maulid? Ada nggak nujuhan? Nggak ada. Nanti saya kasih, Mungkin bagi saya kalian kasih. ada karena ada bidah sana, tapi kami tetap berpegang. Nah, begini Bang Bidatun Muhajir. dolalah. Saya nggak itu boleh punya kami banyak melarang dalil tentang agama. maulid Nabi pada masa Nabi ya. Kumpul-kumpul berzikir itu saya punya, tapi belum saya keluarkan karena nanti kalau saya baca jenengan mengingkari lagi. Saya tidak ingin sesama orang Islam itu kemudian mengingkari hadis, itu tidak. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu jangan tanya dalil-dalil, ketika ditunjukkan dalilnya justru Anda mengingkari. Itu kan Di mana? Ya itu udah tunjuk. Bahaya Kapan saya ya. mengingkari dalil? Justru kalian mengingkari dalil kok. Ini Dia Bilang bilangnya kami. asbabun nuzulnya itu kayak gini gitu nanti bilangnya. apalagi baca asbabun nuzul. Nah, tadi bilang lagi siapa bilang nggak ngafirin orang, mau tadi orang. Monggo guru. ya izin sebentar Ustaz. Jadi begini, kalau Bang Muhajir mungkin bahasanya itu sangat-sangat apa ya? Apa itu pelan sama persis dengan saya. Ini sama-sama pelannya berarti. Itu belum makan itu Ustaz. Iya, sehingga begini Bang Muhajir, Iya bang. apa itu perihal mengenai masalah kaitan hadis, baginda Nabi itu sangat apa itu mengecam ketika hadis baginda Nabi dipahami oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas. Contoh dalam Al-Quran, Ya mangkola, sama kita semua. ya, Hmm. ya sebentar. Iya, iya, Saya iya, pikir juga Bang lanjut. Muhajir ini orang dewasa ya, giliran ya, tidak memotong. Ya, saya yakin dengan fotonya orang Pak Muhajir ini orang dewasa. Jadi Itu orang dinas itu Ustaz. makanya saya husnudzon terhadap Udah nggak beliau. usah bahas yang lain lah, bahas yang ini Ya, aja. boleh ya, Lanjutkan, boleh, lanjutkan, boleh. lanjutkan. Ya, boleh ya giliran ya, siap ya, biar gak terlihat seperti anak-anak. Jadi seperti ini, Pak Muhajir. Perihal mengenai masalah kasus hadis ini memang harus difahami oleh ahlinya. Makanya kami itu memahami hadis itu melalui para ulama, pemahaman para ulama seperti itu. Sehingga ketika misalkan Pak Muhajir di situ memahami hadis tanpa melalui pemahaman para ulama tadi mengatakan bahwasanya apa itu ketika ada perbedaan maka kembalikan terhadap Al-Quran dan hadis. Ini perbedaan siapa yang dimaksud dengan hadis? Bagaimana syarahnya? Nah itu Pak Muhajir. Karena memang harus difahami oleh ahlinya seperti itu. Ketika jenengan mungkin punya Nailul Autor, mungkin bisa dibacakan sedikit saja untuk membuktikan terhadap kami bahwasanya Pak Muhajir itu bisa baca. Seperti itu. Bisa, gampang itu kan. Insya Allah kalau ada umur panjang besok kita gabung lagi bro. Bisa itu gampang. Atau ditunjukkan kitab saja, Bang Muhajir, mau dibaca?
Ada lagi nggak punya referensi, bukan nggak punya Enggak, kami referensi yang ya. menunjukkan referensi, antum yang baca terus jelaskan kepada kami. Mau, Bang? Boleh. Sebentar. Tentang apa tadi ya? Tentang Izin Ustaz, izin turun. kenapa ya? Oke. Ini HP sudah tinggal sedikit baterainya. Naik cuman ingin mencut Muhajir saja. Jangan gitulah bang, jangan main ninggalin lah. Kalau ninggalin saya pun ninggalin nanti. Ya gitu Bang Muhajir. Ini mungkin pesan untuk saya Bang Muhajir seperti itu. Artinya belajar dulu seperti itu. Ya kita semua harus belajar. Afwan Bang Muhajir ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Muhajir ini dalam memahami hadis yang berkaitan seputar bid'ah itu mengikuti ulama siapa? Siapa saja? Ya banyaklah ulamanya. Siapa di antaranya? Bang? Siapa nama ulamanya? Syekh Albani gitu atau Syekh bin Bas? Boleh, Imam Syaukani juga boleh. Imam Syaukani Yang membagi yang tadi di Nailul Awtar tadi, di Nailul Awtar tadi kan membagi bid'ah. dalam Fathul Bari juga. Fathul Bari membagi bid'ah. Syekh Ali Mahfud juga bisa itu. Gini Ustaz, maksud saya seperti ini, Bang. Imam Malik tidak membagi bid'ah. Imam Malik membagi bid'ah yang beliau tolak bid'ah itu Ada benar. perkataan beliau. Ada manib tada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah itu kan? Ya, Itu bid'ah secara istilah syara yang tidak boleh dihasanahkan. Itu ada dua reversi. Kalau antum ngutipnya di Al-I'tisam itu nggak ada sanad. Saya bisa tantang, maksudnya bisa datangkan sanad yang ada di Al-I'tisam, nggak ada. Kalau antum mau ambil yang di Ihkam Ibnu Hazm itu baru ada dan beda sekali lafadznya. Boleh kalau mau diskusi tentang itu. Ada itu dalam ibda wal ibtida pun Maksud ada. saya seperti ini gini Bang Muhajir. Abang kan beranggapan bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Nah, pertanyaan saya, ulama siapa yang antum ikuti dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan ini? Seperti Imam Nawawi, Ya ulama Ibnu salaf. Hajar, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Aisyah ibnu Abdissalam. Apakah abang menolak ulama-ulama sekelas Ya dia? ampun, para sahabat juga menolak. Ibnu Umar menolak. Sahabat Muhdas Umar, sahabat gini. itu dalam Saya tanya ulama. lugat Arabia. Saya tanya ulama, Bang. Ya kan ulama juga pemahamannya kepada para sahabat. Ini kok jawabannya muter-muter ya? Mana nggak mutar? Ya ulama kan para sahabat kan Aduh, nggak ada yang membagi. saya serahkan Ya, kepada yang lain sajalah. yang bilang, Saya nggak ya, mau. yang bilang ada pembagian. Saya nggak mau bid'ah. ikut-ikutan bodoh lah. Kok bawa ulama? Ada kan Rasulullah, ada sahabat. Emang antum pikir sahabat menrumusin hukum seperti rumusan ulama? Ya ini kan kaidah usul fikih ini dalam pembuatan. Emang sahabat bikin, emang sahabat itu ada bikin usul fikih? Iya. Kan Siapa? ulama ini. Ya Siapa enggak, sahabat yang karena bikin itu usul kan fikih, wahyu. Bang? Ya siapa kapan aku bilang Ustaz, jangan lupa bikin catat. kaidah usul fikih kan aku bilang waktu sahabat itu kan wahyu lagi turun. Kaidah usul fikih itu kan pada imam-imam mazhab, imam arba'ah baru pembahasan usul fikih. Dulu kan taunya ini perintah, ini nggak boleh ditinggalkan, langsung tanya kepada Rasulullah. Ya kan framing lagi bilang saya nggak percaya, bilang saya Ustaz jangan sahabat dulu. bikin. Siap, Ustaz. Mungkin begini, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kita sama-sama belajar juga Ustadz Muhajir agar Panggil Ustaz saya. ini doa Ini untuk gini, ini. Bang. Ini doa. Maksud kami seperti ini. Semua orang yang sudah berani membahas agama, dia pasti menganggap dirinya ustadz.
Kalau bukan ustadz kan tidak boleh bahas agama. Enggak. Bentar-bentar. Enggak, ini saya sampaikan ustadz saya itu. Kalian pun belum tentu benar kalau berhadapan dengan ustaz lain. Jadi jangan juga mengakui ustaz. Ini kok ngomongnya tumbuk-tumbukan tuh gimana ya? Ngomong satu-satu. Bang Muhajir kalau kawan belum habis ngomong jangan di itu dulu, jangan Habisnya menyerang pribadi ini. Ya, gini, izin sebentar ya Pak Muhajir. Mungkin dari kelompok Salafi, mungkin ada yang lebih tahu ke referensi tanpa mengurangi rasa hormat itu, biar diskusi kita itu apple to apple. Artinya bagaimana saling membacakan referensi satu sama lain ini demi untuk menjaga debat kusir. Contohnya misalkan jangan mengatakan ini banyak ini Saya kan sendiri di sini, Bos. loh. Kalau misalkan satu-satu sembilan bisa untuk menampilkan referensi. Bisa. Kan saya sendiri di sini. Enggak, Ya misalkan udah, saya Bang Muhajir jawab itu terus. salafi itu. Bang Muhajir, jangan bilang sendiri. Sebelah sampean itu salafi itu. Tadi banyak salafi loh. Semua Oh, jawab Bang, jawab, bantu saya jawab. maksudnya seperti ini, Pak Ya Muhajir. udah, saya diam. Kalau ada teman yang lain, biar teman yang Iya, lain iya. yang jawab, biar jangan. Makanya saya ini saya sampaikan agar supaya kenapa yang pertama Iya. kita itu tidak debat kusir, mungkin Oke. bisa diganti di bawah dulu yang tahu ada kitab seperti itu, Asy'ari dan Maturidi. referensi. Siapa yang ngomong? Tapi Salafi Ya. ikut Imam Nawawi, ikut Imam Suyuti. Ya, sebentar dulu nggih. Agar supaya apa? Agar supaya kita itu diskusinya apple to apple. Seperti Siap, itu Ustaz, sehingga siap. Nah, jadi kalau masih belum punya referensi, mungkin bisa diganti yang lain dulu lah. Artinya kata bahasa Maduranya di situ mulai tadi itu yang naik dari Salafi Wahabi itu dari bahasa kerennya itu tadi sihna. Kalau banyak saya diam. Ya. Saya diam Dalam hal aja. ini ya siap. Artinya yang punya kapasitas saja dalam mempunyai referensi ya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Iya, tapi jangan turunin. Mungkin siapa tahu kan Gimana? pendapat Ya, saya satu diganti dua lah. ada benar. Diganti jenengan belajar dulu, cari referensi. Kalau siap dengan referensi baru naik seperti itu ya, tanpa mengurangi rasa hormat Pak Muhajir. Kalau sudah siap dengan referensi, monggo. Artinya ini kita itu menjaga persaudaraan kita. Ya Pak kan Muhajir. Kalau referensinya misalkan jelas hadis Al-Quran. Saya itu bukan diturunin gara-gara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullah. Ya, jadi mohon maaf ya Pak Muhajir, biar diganti dulu seperti itu, biar enak berjalan diskusi tanpa mengurangi rasa hormat ya. Jadi biar enak diskusinya. Mungkin ada yang lain. Uridu soalan ya Syekh Ibnu Husn. Ya, ماذا تقول والأشعريون يعني بالاحتفال المولد النبوي الشريف هذا بدعة والعبادة. kata gurunya Imam Nawawi dan juga yaitu Abu Syama, juga Imam Ibnu Hajar, dua Imam Ibnu Hajar yaitu Al-Asqalani dan Al-Haytami, ini termasuk bicara sana. Justru Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya muttafaqun ala nadbiha di dalam kasus bid'ah sana. Seperti itu. إمام الحجر الأسقلاني هذا تابعين وليس بالتابعين. Apakah kebenaran dalam mengikuti ulama itu hanya terkhusus terhadap tabi'in, Ustaz? Iya. Halo? Mungkin bisa ditampilkan referensinya? Kalau hanya di tabi'in, monggo. من أين كتاب ودكتور شرح في هذه الكتاب المسألة في Sebelumnya saya potong, saya minta maaf. Itu dasarnya Saya salah tuh bang- fi hazil kitab. Gini,
Mendingan pakai bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Arab belepotan begini fi hazil kitab. Itu salah tuh nahunya. Salah nahunya Bapak. Jangan fi hazil Jadi kitab Bapak ya. gini maksudnya Pakai Indonesia hadal saja. seharusnya, jangan fi hadhil ya, karena kitab itu bukan musyari ilaih yang muannas. Maksud saya seperti ini Bang Nur Ihsan. آسف يا شيخ آسف يا شيخ Saya لكن seperti أنا ini. Bang Nur Ihsan, maksud saya seperti ini. Kita berdiskusi. Yang mengambil manfaat bukan kita saja. Banyak orang-orang di bawah mengambil manfaat. Betul. Nah, saya paham antum sangat bisa bahasa Arab. Saya Masya Allah sekali. Tapi orang di bawah tidak paham, Abang. Saya minta maaf, Bang. Bisa dikompromikan, Bang, dengan aturan ini? Ya, dan juga biar tidak kami koreksi gitu ketika banyak kesalahan nanti seperti itu. Jadi pakai Indonesia saja. Silakan Bang Nur Ihsan. Ustadz Nur Ihsan. Enggak, ini kami tidak mengurti jenengan. Ayo bukan. Apa itu? Buka mic-nya Nulisan. Enggak ada apa-apa, sekalipun dibaca fi hadhil kitab enggak apa-apa lah. Loh, ini mungkin dianggap mengulti beliau mungkin. Mohon maaf Ustaz Nur. Mohon maaf kita. Mungkin dia tidak paham bahasa Indonesia. Tapi ya, saya yakin dia paham bahasa Indonesia. Ya enggak tahu lah. Coba suruh buka mic-nya itu. Ustaz Ayo, Nulisan, dibuka. itu termute itu. Enggak apa-apa Ustaz Nurisan. Kita tidak mau menyalahkan, sudah dibaca fi hadhil kitab lah, enggak apa-apa. Halo. Aduh, mari Iya kok macet-macet ini. Allah. Sudah ada Ustaz ini. Mohon maaf, maafin saya apa itu dan teman-teman. Aduh, ini turun apa diturunkan gimana? Kayaknya turun sendiri ya Hasan. Oh iya, Anda takut dikira diturunkan oleh penonton. Belum sendiri itu kayaknya. Oh iya. Nggak, mohon maaf, tidak ada tujuan kami untuk mengulti lah, mohon maaf. Di hadhil kitab ya. Ya, Bisa aja ya Izian diulang-ulang. Kata Ibnu Syihab, nggak penting baca kitab, yang penting pemahaman benar. Dari sana antum Ustaz Ibnu Uji. Enggak, malah sana bantah pakai VT aja. Udah capek. mungkin yang di bawah ada yang mau naik lagi dari saudara kita Salafi yang tentunya mempunyai kapasitas dalam referensi. Ustadz Ibnu Sani ya, enak ngelihat roomnya Ustadz Hilman nih. Alhamdulillah.